terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggal 27 Februari selalu diperingati sebagai hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia. Tahun ini Gereja Protestan di Indonesia memasuki usia yang ke-416 tahun. Gereja ini sudah berkembang di berbagai wilayah, dan kita lihat ada 12 gereja yang menjadi bagian dari gereja bagian mandiri yang tergabung di dalam GPI ini. Tadi di dalam ungkapan situasi disebutkan ke-12 gereja tersebut yang ada di berbagai wilayah, yang sebagian besar memang di wilayah Sulawesi. Dan itu semua tentunya bersama-sama mengingatkan kembali kepada kita bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa kita ini. Karena kalau kita bersama-sama hari ini merayakan atau mengingat merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia ke-416, sebenarnya kita bukan hanya mengingat keberadaan Gereja Protestan Indonesia itu sendiri, tapi melalui peringatan hari ulang tahun ke-416 ini kita juga kembali diingatkan tentang kehadiran Injil Tuhan di Nusantara. Jadi bukan cuma bicara tentang keberadaan Gereja Protestan Indonesia, tetapi juga secara lebih utama lagi kita belajar bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan kasih-Nya, sehingga Injil Tuhan bisa sampai ke Nusantara ini. Dan ini menggenapi firman Tuhan. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan juga Kisah Rasul 13 ayat 47 dikatakan di sana bahwa kita menjadi saksi-saksi Tuhan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Artinya kehadiran Tuhan di seluruh penjuru bumi ini benar-benar dinyatakan. Salah satunya melalui perwujudan kehadiran Injil Tuhan di Indonesia atau di Nusantara ini. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita merayakan hari ulang tahun, tema-tema yang diambil atau renungan-renungan yang diambil biasanya adalah renungan-renungan yang punya pesan-pesan kegembiraan. Karena biasanya kalau namanya ulang tahun kan tidak lepas dari yang namanya sukacita, mungkin juga identik dengan pesta, bahkan terkadang juga di dalamnya identik juga dengan yang namanya foya-foya. Karena kalau orang ulang tahun maunya itu dirayakan, maunya itu apalagi kalau dia punya uang, dia punya kekayaan, dia akan merayakannya semewah mungkin. Kita pernah mendengar ada orang-orang yang juga merayakan hari ulang tahun yang bisa menghabiskan dana sampai miliaran rupiah. Nah, biasanya kalau kita merayakan ulang tahun identik dengan suasana seperti ini. Ada pesan kegembiraan, ada pesan juga sukacita,
ada pesan yang mengajak kita ya ada dalam suasana yang benar-benar riang. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pesan firman Tuhan yang diambil oleh gereja Protestan di Indonesia sebagai dasar renungan buat kita semua, mungkin ada kesan yang berbeda dari apa yang biasanya kita lakukan dan kita alami. GPI mengambil bagian dari kitab Wahyu sebagai dasar bagi renungannya pada hari ulang tahun ke-416 ini. Bagian kitab Wahyu yang tentu saja kalau kita semua mau jujur, kitab Wahyu ini adalah salah satu kitab yang sulit dipahami. Kitab ini adalah kitab yang kadang-kadang jarang digunakan dalam peribadahan karena memang kadang-kadang sulit untuk kita mengerti apa maksud dan juga apa yang menjadi pesan di dalam kitab ini. Tetapi hari ini salah satu bagian dari kitab ini dinyatakan sebagai pesan buat kita semua di dalam hari ulang tahun ke-416 GPI. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 dengan pesan bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Atau pesan ini mengatakan Tuhan Yesuslah sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ini. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat pemaknaannya, Alfa dan Omega ini secara harfiah tidak berarti awal dan akhir. Tetapi karena dalam alfabet Yunani, dalam abjad Yunani, Alfa dan juga Omega adalah abjad yang pertama dan juga yang terakhir, maka kemudian istilah ini digunakan. Mungkin kalau di Indonesia kita akan menggunakannya akulah sang A dan sang Z, begitu ya. Tapi karena memang pada saat itu situasi yang ada adalah banyak orang berbahasa Yunani dan juga Perjanjian Baru sendiri secara aslinya adalah menggunakan bahasa Yunani, makanya kemudian istilah-istilah Yunani yang digunakan. Tapi yang jelas bahwa ada pesan yang mengatakan Yesuslah Tuhan, sang Alfa dan Omega. Nah, istilah ini atau pengungkapan ini sendiri Bapak Ibu disampaikan di dalam Alkitab sebanyak 3 kali. Dan semua itu ada di kitab Wahyu. Jadi pernyataan tentang Alfa dan Omega itu disampaikan dalam kitab Wahyu sebanyak 3 kali. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, kemudian juga Wahyu 21 ayat 6 yang kita baca, dan juga Wahyu 22 ayat 13. Jadi pengungkapan ini mau mengatakan kepada kita semua, menegaskan kepada kita semua bagaimana keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Melalui ungkapan atau pernyataan ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang awal dan yang akhir. Tuhanlah juga yang mengawali seluruh dunia dan juga akan mengakhiri seluruh dunia ini. Dan Tuhan yang menentukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi pesan buat kita melalui pengungkapan Tuhan saat mengatakan akulah sang Alfa dan Omega itu mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dunia ini, bahkan alam semesta di mana kita tinggal di dalamnya. Kalau kita semua memahami bahwa Tuhan yang mengawali segala sesuatu dan Tuhan juga yang akan mengakhiri segala sesuatu, kita juga mengimani dengan pesan ini bahwa Tuhan yang berkuasa menentukan segala sesuatu, merancangkan segala sesuatu.
menghubungkan hal ini dengan keberadaan kita pada saat ini. Saya percaya GPI mengambil tema ini dengan melihat kondisi dan situasi yang sedang kita alami di negara kita ini. Tadi di awal dalam ungkapan situasi juga disebutkan bagaimana situasi dan kondisi bangsa ini yang kita sama-sama rasakan, yang masih berdampak hingga detik ini buat kehidupan kita, yang terkadang membuat kita selalu bergumul dengan kehidupan kita. Semua orang saat ini dalam doanya pasti inginkan bahwa kondisi kita akan baik kembali. Semua orang kalau dalam doanya mengatakan biarlah COVID ini sudah sirna dari muka bumi ini. COVID sudah ulang tahun gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ulang tahun kedua lagi. Kan itu doa kita gitu ya. Jangan sampai ini terus-menerus ada. Kita mau bahwa kondisi ini bisa berakhir. Itu semua keinginan kita. Itu semua harapan kita. Itu semua berasal dari sebuah kondisi yang kita alami bersama-sama, yang membuat kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Dalam pergumulan dan penderitaan itu, apa yang kita respon dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan seperti halnya kita mungkin melihat dan mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita selama ini, apa yang kemudian kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita mau datang kepada Tuhan. Tapi dalam kenyataannya banyak orang yang malah menjauhkan dirinya dari Tuhan. Mungkin karena merasa doa-doanya tidak dijawab Tuhan. Mungkin karena sudah capek, sudah setahun harus mengalami situasi dan kondisi yang menyulitkan. Karena dalam situasi seperti itu akan ada banyak sekali respon-respon kita. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang kemudian sudah tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Putus asa. Orang-orang yang tidak mau lagi bersandar kepada Tuhan. Orang-orang yang mungkin merasa Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita. Itu yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak seperti itu. Karena hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara. Kita punya harapan, kita punya keinginan, tetapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua ditentukan dan dirancangkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita maunya semuanya serba baik. Kita maunya pandemi ini segera hilang. Tapi kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi ini, tentunya kita harus terus-menerus belajar dari peristiwa ini. Tuhan menginginkan kita juga untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah semakin jauh. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya hari ini bahwa kita harus terus-menerus bersandar, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Dia yang mengatur segala sesuatu. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seluruh dunia saat ini mungkin berusaha agar virus COVID-19 itu bisa hilang. Tapi nyatanya virus ini masih ada.
Setiap hari kita masih diperlihatkan bagaimana data-data ditunjukkan kepada kita. Ada sekian ribu orang di Indonesia yang harus terpapar dengan virus ini. Kita juga diperlihatkan bagaimana rumah sakit dan tempat-tempat penampungan isolasi semakin hari semakin penuh. Ini membuktikan kepada kita bahwa virus ini ada. Kita nggak bisa kemudian menyepelekan. Kadang-kadang kan karena sudah terlalu lama, banyak orang akhirnya bosan. Nggak mau lagi pakai masker, nggak mau lagi cuci tangan, nggak mau lagi kemudian pakai hand sanitizer. Sudah capek di rumah terus, orang sudah kangen mau ke mall, begitu ya, mau ke pasar. Akhirnya karena keinginan kita itu, maka kita juga bisa saja terkena, atau kita juga mungkin bisa menularkan orang lain. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir juga, mungkin kita sehat, mungkin antibodi kita kuat, tapi bisa saja virus itu sudah ada di tubuh kita, dan saat kita berjumpa dengan orang lain bisa saja kita menularkan orang lain, membuat orang lain kena. Jadi artinya kalau kita saat ini masih terus diingatkan tentang 5M gitu ya, bukan 3M saja, itu sebagai upaya bahwa kita juga menjaga, memelihara bukan hanya diri kita tapi juga orang lain. Sebagai upaya juga bahwa kita semua tetap percaya, tetap mengimani bahwa inilah jalan yang Tuhan juga izinkan terjadi. Karena di awal-awal virus ini muncul kan yang terjadi, banyak gereja, banyak orang Kristen, ada juga beberapa orang hamba-hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah takut, kita punya Tuhan Yesus. Tapi kita percaya bahwa iman kita juga harus disertai dengan hikmat. Kita juga harus terus-menerus melihat bahwa Tuhan menginginkan kita juga punya hikmat untuk bisa menghadapi segala situasi. Termasuk di dalamnya hari Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Tuhan kembali menyatakan kasih-Nya bagi kita, mengingatkan kita semua bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kita alami saat ini, mungkin kesusahan kita, kebosanan kita, keputusasaan kita, Tuhan katakan buat kita, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Jadi artinya, kalau kita semua imani dalam pemahaman itu, saat kita terus bersandar, saat kita terus berserah, saat kita terus percaya, maka kita juga akan terus mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menghadapi segala situasi saat ini. Sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak mau dekat dengan Tuhan, kita juga tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita tentang kehadirannya dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah berserah kepada Tuhan, untuk kita terus bisa dikuatkan Tuhan menjalani kehidupan kita hari demi hari dengan pertolongan dan kasih Tuhan yang kita imani. Tuhan memberkati kita semua.